Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan menampilkan dan menjelaskan proyek yang telah kami buat. Di sini saya bersama teman-teman saya. Nama saya Haikal Razan dengan NIM F1E325047. Nama saya MZ Haika Evandra dengan NIM F1E325018. Saya Fahri Zaulan Sanjaya dengan NIM F1E325051. Baik, untuk pertama akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Wulan. Mungkin boleh Wulan menjelaskan. Baik, di sini kami menjelaskan program pencatatan keuangan sederhana yang menggunakan bahasa pemrograman Python untuk membantu pengguna mencatat pemasukan dan pengeluaran harian, menyimpan data secara permanen, serta menampilkan ringkasan dan laporan keuangan secara sistematis. Program ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu konfigurasi, lalu fungsi validasi input, fungsi load dan save data, fitur dan pengelolaan transaksi, serta dashboard dan laporan bulanan. Pembagian ini bertujuan agar kode lebih mudah dibaca dan dikembangkan. Pada bagian pertama, kami menggunakan import CSV, import OS, dan from datetime. Library CSV digunakan untuk membaca dan menulis data transaksi ke file CSV. Library datetime digunakan untuk memastikan format tanggal yang dimasukkan pengguna valid. Kemudian, kami mendefinisikan nama file data.csv sebagai media penyimpanan utama, agar program tidak hilang meskipun ditutup. Pertama, terdapat fungsi untuk jumlah uang, yang memastikan bahwa nanti inputnya berupa angka dan nilainya lebih besar dari 0. Jika pengguna memasukkan nilai yang tidak valid, program tidak langsung berhenti, tetapi meminta untuk diinput ulang. Yang kedua, terdapat fungsi validasi tanggal. Tanggal harus mengikuti format berupa tahun, bulan, dan hari, lalu dicek menggunakan library datetime agar tanggal yang dimasukkan benar-benar valid. Selanjutnya ada load dan save data transaksi. Fungsi load transaction membaca data dari file CSV dan menyimpannya ke dalam list berbentuk dictionary. Jika belum ada, program tidak error, tetapi menampilkan print berupa bahwa filenya akan dibuat secara otomatis. Lalu, fungsi transaction bertugas menyimpan seluruh transaksi ke file CSV setiap kali ada perubahan data. Selanjutnya, untuk menambah transaksi, pengguna diminta untuk memasukkan jenis transaksi berupa pemasukan atau pengeluaran, lalu setelah itu tanggal transaksi, kategori transaksi, dan jumlah transaksi. Jenis transaksi divalidasi agar hanya menerima nilai yang benar. Tanggal dan jumlah uang juga melalui proses validasi sebelumnya. Setelah data lengkap, transaksi disimpan ke dalam list dan langsung ditulis ke file CSV. Selanjutnya untuk melihat data transaksi, pengguna dapat memilih untuk melihat semua transaksi atau hanya pemasukan atau hanya pengeluaran. Data ditampilkan dalam bentuk tabel teks untuk bisa langsung disalin ke Excel. Selanjutnya untuk bagian keuangan yang menampilkan pemasukan, pengeluaran, atau saldo saat ini. Untuk bagian laporan bulanan, pengguna memasukkan bulan dan tahun tertentu, lalu program akan memfilter transaksi sesuai periode yang diinputkan. Kemudian program akan menghitung total pemasukan, total pengeluaran, saldo bulanan, lalu saving rate, dan dalam bentuk persentase.
Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya sebelumnya. Di sini ada core fitur. Yang pertama yaitu dev tambah transaksi yang berfungsi untuk menambahkan transaksi baru. Di sini kita menginput jenis-jenis income atau expense, dan di bawahnya untuk memvalidasi jenis transaksi tersebut. Lalu di bagian date kategori ini berguna untuk menginput kategori, input jumlah uang, dan menginput tanggal. Lanjut ke bagian save transaction ini untuk menyimpan data ke dalam file CSV. Kita lanjut ke bagian selanjutnya di bagian dev lihat transaksi. Di sini ada pilihan menu yang nanti akan keluar jika kita jalankan program ini. Yaitu ada lihat transaksi, ada pilihan semua, pemasukan saja dan pengeluarannya saja. Lalu di bagian foreign transaction ini untuk user memilih bagian income atau expense yang ingin dilihat. Dan di continue ini gunanya untuk melewati data yang tidak sesuai dengan filter. Kita lanjut ke bagian dev dashboard ini. Dev dashboard ini fungsinya untuk menampilkan ringkasan keuangan. Di sini ada rumus untuk menghitung saldo, yaitu income dikurang expense. Dan lanjut ke dev laporan bulanan. Di sini laporan bulanan berfungsi untuk mengekspor data transaksi ke file CSV lain. Cara kerjanya yaitu menyimpan data dari file yang user tulis lalu dimasukkan ke data CSV tersebut. Dan di bagian saving rate ini, di sini kita menyari jumlah tabungan yang telah ada di data CSV dengan cara saldo dibagi dengan income. Lalu di bagian selanjutnya di dev export data, ini berfungsi untuk mengekspor data ke transaksi file CSV. Dan di bagian dev main menu ini, di sini menampilkan output yang akan keluar jika dijalankan untuk program, seperti ada pilihan dashboard, tambah transaksi, lihat transaksi, dan lain sebagainya. Jika user memilih angka 1, dashboard yang akan ditampilkan di output. Jika 2, tambah transaksi yang akan ditampilkan, dan seterusnya. Dan di bagian terakhir ini ada main menu. Di sini untuk menjalankan semua program yang telah dibuat. Segitu saja penjelasan dari saya. Saya lanjutkan kepada rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjalankan program yang telah dibuat. Mungkin Evan boleh dijalankan programnya.
Oke. Oh, ngelek nih Kal, sumpah. Nah, ketika sudah dijalankan, maka akan muncul menu utama, yaitu Simple Finance Tracker yang berupa dashboard, tambah transaksi, dan seterusnya. Nah, di sini user akan memilih fitur dengan memasukkan angka 1 sampai 6. Di sini saya akan mencoba mengklik angka 1. Nah, output yang keluar akan menjadi total pemasukan, total pengeluaran, dan saldo saat ini. Nah, total pemasukan yaitu merupakan jumlah seluruh transaksi income, dan total pengeluaran merupakan jumlah seluruh transaksi expense, dan saldo saat ini merupakan pemasukan atau pengeluaran, dan data transaksi terbaru merupakan 5 transaksi yang dimasukkan, 5 transaksi terakhir yang dimasukkan. Nah, selanjutnya pada output menu kedua, yaitu ketika kita user mengklik 2 atau untuk menambahkan transaksi. Nah, maka kita akan memasukkan jenis dari transaksi, yaitu berupa income yang berupa pemasukan atau expense pengeluaran. Di sini saya akan mencoba untuk income, yaitu menambahkan pemasukan, dan di sini user akan memasukkan tanggal, yaitu berupa tahun 2024 dan bulan 05. Nah, mohon maaf. Nah, ketika user salah dalam memasukkan format, maka terjadi error dan user diminta untuk memasukkan kembali tanggal. Nah, untuk tanggalnya 2024, tahunnya 2024, bulan 05, dan tanggal 1. Nah, di sini user diminta untuk memasukkan kategori dari transaksi ini. Saya akan mencoba gaji. Nah, dan memasukkan jumlah uang itu 20.000. Nah, setelah berhasil, maka transaksi berhasil ditambahkan, dan program memandu user untuk memasukkan data tersebut satu persatu. Jika input salah, maka muncul pesan error seperti format tanggal yang salah, dan jika benar, transaksi disimpan ke dalam data CSV. Nah, selanjutnya pada output menu ketiga, yaitu kita akan melihat transaksi. Ketika user mengklik 3, maka akan menampilkan melihat transaksi. Ketika kita mengklik semua, nah maka semua transaksi akan ditampilkan termasuk pemasukan maupun pengeluaran. Selanjutnya pada menu keempat, yaitu laporan bulanan. Saat user memilih menu keempat, user akan memasukkan bulan, itu bulan 5 dan tahun 2024. Nah, ini merupakan output laporan dari data CSV, yaitu berupa total pemasukannya 20.000, total pengeluaran 0, dan saldo saat ini 20.000, dan saving rate 100%. Nah, total income merupakan total pemasukan bulan tersebut, total expense merupakan pengeluaran dari bulan tersebut, dan saldo bulan ini merupakan selisih income dan expense.
serta saving rate merupakan presentasi tabungan. Selanjutnya pada output menu kelima, yaitu ketika user mengklik 5. Nah, maka data transaksi disalin ke file CSV baru dan digunakan sebagai backup data, dan file ini bisa dibuka ke dalam Excel. Nah, kemudian pada menu ke-6, jika user mengklik 6, maka program berhenti secara manual dan program selesai. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami. Semoga dapat dipahami dengan baik. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.